Tenaga dalam kok dibuat mental-mentalan itu kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Sutajat, seorang pakar sekaligus praktisi tenaga dalam yang memanfaatkan energi tenaga dalam untuk solusi umat manusia. Memang tak bisa dipungkiri lagi jika Anda ketik di Google atau di YouTube dengan kata kunci tenaga dalam, maka Anda akan menemukan berbagai macam atraksi atau hal yang memamerkan bagaimana tenaga dalam bisa mementalkan lawan. Dan itu biasanya dipelajari di berbagai perguruan silat atau ilmu bela diri lainnya. Namun, sebagai seorang pakar tenaga dalam, saya pun merenung lebih dalam lagi, ada yang lebih jauh, lebih penting dari hal itu. Ada yang jauh lebih penting dari itu. Sejatinya setiap orang sejatinya setiap orang memang punya tenaga dalam, entah disadari atau tidak. Hanya saja tidak banyak yang tahu atau paham bahwa tenaga dalam itu bisa dimanfaatkan untuk penyembuhan, membuka aura, dan lain sebagainya untuk kemaslahatan umat. Saya lihat di YouTube, di internet, hingga sekarang ini masih banyak yang menggunakan untuk berbagai atraksi atau mementalkan lawan. Ya, saya tidak menyalahkan hal itu karena memang basicnya itu sendiri ilmu tenaga dalam itu sebagai perlindungan. Itu sebabnya banyak yang mempertunjukkannya seperti mementalkan lawan jika ada musuh yang menyerang karena sebagai perlindungan dirinya. Entah dari kalangan anak muda ataupun orang tua yang belajar ilmu bela diri dan mempelajari ilmu tenaga dalam. Namun memang tidak semua ilmu bela diri itu mengajarkan ilmu tenaga dalam. Tapi bagi saya pribadi, ilmu tenaga dalam akan lebih jauh bermanfaat dan berguna jika dipakai untuk menarik rezeki, mencari pasangan, mengharmoniskan rumah tangga, dan lain sebagainya. Karena ilmu dasar dari energi tenaga dalam adalah energi. Dan energi ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidup. Sekali lagi, setiap orang itu punya energi tenaga dalam di dalam dirinya. Namun tidak semuanya bisa memanfaatkan energi tenaga dalam tersebut. Ilmu tenaga dalam yang saya miliki bukan bersifat menyerang untuk bela diri atau bertarung. Karena saya mempelajarinya secara otodidak, ditambah lagi laku tirakat. Karena saya mempelajarinya secara otodidak, ditambah lagi laku tirakat yang saya lakukan sehingga ketemu guru gaib yang mengajarkan ilmu tenaga dalam kepada saya. Kemudian guru saya pun berpesan bahwa untuk menggunakan ilmu tenaga dalam ini untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Itu sebabnya saya pun menciptakan sebuah mahakarya berupa susuk tenaga dalam. Untuk lebih jelas dan detailnya saya akan buatkan videonya ke depan. Baik, saya rasa itu dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.